Shalom, selamat berjumpa kembali di ruangan khotbah ini. Hari ini saya mau bicara dengan satu judul, yaitu Yesus heran. Apa yang dia herankan? Dan untuk itu saya ambil dua peristiwa dari firman Allah yang saya berharap kita bisa belajar. Yesus heran tentang sikap orang terhadap dirinya. Yang pertama terdapat di dalam kitab Markus pasal 6 ayatnya 1-6. Ceritanya begini. Yesus masuk ke kampung halamannya yaitu Nazaret. Dia masuk ke dalam rumah ibadah. Di situ ada jemaat yang besar dan harus garis bawahi, besar, mendengarkan khotbahnya dan pengajarannya. Dan Alkitab berkata mereka takjub mendengar dia. Lalu mereka bertanya, dari mana ia memperoleh kekuasaan dan hikmat mujizat yang ada? Lalu mereka berbincang-bincang karena mereka orang sekampungnya. Yesus berada di situ sampai usia 30. Jadi mereka bilang, bukankah dia itu sebetulnya tukang kayu disebut itu. Anaknya dari Maria. Nah itu lihat adik-adiknya. Ada 4 laki-laki dan saudara perempuan. Kalau kita hitung 2 berarti dia ber-7 bersaudara. Nah, takjub, tetapi setelah bertanya dan lihat bahwa dia hanya anak dari Maria tukang kayu, mereka kecewa katanya dan menolak dia. Lalu Yesus berkata, seorang nabi itu selalu terkenal di mana-mana kecuali di kampungnya dan di keluarganya. Lalu Yesus bilang memang itu adalah dalilnya. Cuma ada perkataan katanya. Yesus heran. Kenapa mereka tidak percaya? Oleh sebab tidak percaya, maka di Nazaret itu mujizat yang terjadi sedikit sekali. Hanya beberapa orang ditumpangin tangan dan sembuh. Pelajaran pertama adalah kadang-kadang kita di lingkungan kita mendengar tentang Yesus dan takjub. Tetapi kalau tidak betul mengenal Yesus lebih daripada orang sekampung yang besar bersama dan tidak mengenal dia bahwa dia anak Allah yang ditetapkan karena tanda mujizat dan pengajarannya, maka tidak akan terjadi mujizat. Jadi yang pertama adalah kalau tidak punya iman, meskipun Tuhan hadir, iman kepada dia menentukan apakah akan ada tanda-tanda luar biasa. Sebut itu mujizat. Terjadi. Boleh kesembuhan, boleh pertolongan, boleh dilepaskan dari roh jahat, dan berbagai hal. Itu pelajaran pertama. Saya pindah. Dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10 ada peristiwa menarik. Yesus sekarang mengambil kota Kapernaum. Kapernaum itu dekat sekali dengan danau Galilea atau Tiberias. Dan itu adalah katakan markas dia, Kapernaum, di mana Yesus sering tinggal. Nah, di Kapernaum ini ada seorang perwira, dalam bahasa aslinya centurion. Nah, centurion itu adalah perwira Romawi yang mengepalai pasukan lebih dari 200 minimal sampai 1000. Dan orang Romawi menjajah orang Israel. Dia ditempatkan di situ. Cuma orang ini
berbeda dengan centurion atau perwira elit orang Romawi umumnya. Centurion ini punya seorang hamba. Dan hamba ini dikatakan dalam Lukas 7 itu sangat dihargai. Cuma orang ini sakit hampir mati, kata Lukas pasal 7. Nah, yang menarik adalah begini, orang pejabat punya kekuasaan, punya seorang pegawai, tetapi pegawai ini sangat dihargai. Rupanya pegawai ini orang yang setia, orang yang punya banyak bakat yang menolong sang perwira. Tapi bukan itu saja yang menarik. Jadi kontrasnya begini, orang berkuasa tetapi menghargai orang bawahannya yang bekerja dengan baik. Nah, pelajaran pertama adalah apakah kita yang diberkati Tuhan dan diberi kedudukan, entah di jabatan apapun, memperhatikan dan peduli kepada mereka yang bekerja baik di bawah kita. Kalau itu betul, maka kita di jalur yang benar. Yang kedua yang harus kita lihat adalah dia mendengar Yesus datang. Dan dia tahu, ini asumsi kita atau andaian kita, bahwa Yesus itu punya kekuasaan untuk menyembuhkan. Jadi dia berpikir, saya akan undang supaya Yesus datang dan menyembuhkan orang yang saya peduli dan hargai. Meskipun jabatannya hanya hamba. Lalu yang menarik di Lukas 7 itu adalah bahwa dia tidak berani ke sana karena secara budaya dan secara politik orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang bukan Yahudi. Apalagi dengan penjajah. Padahal orang ini punya kuasa, dia bisa panggil sendiri atau datang sendiri. Tapi dia mengirim tua-tua Yahudi. Kalau kita pikir, dia punya persahabatan dengan orang agama, yaitu kaum Yahudi yang beragama, dan punya kekuasaan politik sekampung itu, yang sahabatnya. Nah, ini adalah satu karakter lain. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak bergaul dengan sekeliling kita. Bahkan tidak bersahabat. Mana bisa bersahabat kalau tidak kenal. Dan mereka diminta tolong untuk menghadap ke Yesus. Tolong sampaikan kepada Yesus supaya dia datang. Mereka datang kepada Yesus, orang tua-tua ini. Dan berkata begini, Tuhan Yesus tolong, kata Pak Kepala Perwira ini, supaya hambanya boleh dijamah dan sembuh. Orang ini layak. Kenapa? Orang ini berbeda. Dia peduli pada bangsa yang dijajah, yaitu kita. Bukan itu saja, itu baru sikap dari hati. Tapi dia juga menyatakan dalam perbuatan. Dia membangun rumah ibadat kita. Itu kan luar biasa. Wah, Yesus responnya boleh juga. Oke, kami datang. Sedang dalam perjalanan, pemikiran Bapak Perwira ini merasa dirinya tidak layak didatangi. Jadi dia panggil sahabatnya, sini, tolong sampaikan, guru itu Pak Yesus sudah mau datang. Sampaikan begini, saya tidak rasa layak untuk didatangi. Bayangkan, seorang pejabat punya kuasa bisa melakukan segala. Saya merasa tidak layak. Betapa dia memahami budaya orang Yahudi, tetapi lebih dari itu, dia tahu posisi dia terhadap Tuhan. Dia bilang tidak layak didatangi, dan dia tambahkan gini, dan saya merasa meskipun saya pejabat hebat dan menolong dengan semua bangsa dengan memberikan rumah ibadat, saya yang tidak layak.
betapa merendahkan hatinya. Lalu Yesus bilang, maunya apa? Katanya begini, dia orang yang punya otoritas. Dia bilang, kalau saya bilang sama bawahan saya, datang sini atau pergi ke sana, pasti nurut. Kerjakan ini, pasti nurut. Dia bilang, Tuhan tidak perlu datang. Cukup berkata saja, maka hamba saya akan sembuh. Lalu Yesus berkata, dan saya mau membacakan ini. Lukas 7, ayat 9 berkata, Setelah Yesus mendengar perkataan itu, dia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dia heran. Pertanyaan kita di masa susah, pandemik dengan semua pembatasan, PSBB, dengan putusnya pekerjaan karena perusahaan atau usaha tidak bisa maju, dengan ancaman kesehatan yang harus kita jaga karena tidak mau kena COVID-19, apakah kita masih punya iman? Nah, Lukas 18 ayat 8 berkata, ini perkataan Yesus, kalau anak manusia datang, apakah dia masih menemukan iman di antara kita? Dan maksud dari firman ini mengajak saudara itu beriman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari apa saja yang kita harapkan. Apa pengharapan saudara? Jadi saudara-saudara, yang penting dari Ibrani 11 ayat 1 itu adalah bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari apa yang tidak kelihatan. Nah, perwira ini punya ini. Dan yang Tuhan inginkan itu. Dan jikalau saudara percaya seperti perwira ini. Dengan catatan syaratnya luar biasa. Nomor 1, dia peduli kepada orang yang susah. Kedua, dia bertindak untuk bisa menyembuhkan dengan mencari Yesus. Ketiga, dia merasa tidak layak menempatkan diri meskipun jabatannya tinggi sekali dan berkuasa. Keempat, dia percaya otoritas Yesus cukup dengan perkataan, cukup dengan firman Tuhan. Kalau saudara percaya, Matius 21 ayat 22 berkata, jikalau kamu percaya, berdoa bahwa kamu akan dapat, kamu sebenarnya mendapatkan. Jadi Matius 21-22 itu mudah sekali diingat. Saya berharap bahwa pesan minggu ini adalah hiduplah dengan iman. Yang membuat Yesus heran. Begitu kemuliaan Tuhan diberikan, begitu jawaban Tuhan turun. Saya membaca dari pasal dari Mazmur 34 ayat, seluruhnya bagus. Tetapi ayat 20 berkata begini, kemalangan orang benar bukan sedikit, tetapi banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, ini saya berharap saudara pegang sebagai pegangan firman Tuhan yang beriman. Dan kemudian ada satu ayat yang mengatakan begini. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka
muka kamu berseri-seri. Dan kamu tidak akan malu tersipu-sipu. Hiduplah seperti itu. Menjadi saksi hidup karena saudara mengalami. Di pasal yang sama 34 dikatakan, kecaplah harus dirasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, berimanlah kepada Dia dan firman-Nya. Amin.